Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Hasni Nur Aziz dari program studi pendidikan Islam kelas 1C. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Kedua, agar Al-Quran mudah dihafal. Menurut Muhammad Bakir Hakim, terdapat beberapa tanda bukti kebesaran Al-Quran yang dapat kita ketahui melalui proses turunnya secara bertahap, yaitu pertama, selama perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Selama 23 tahun lamanya, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar melalui proses yang cukup berat dan cobaan yang sangat dahsyat. Bagi manusia biasa akan sangat kewalahan dan tidak akan mampu menjalaninya. Akan tetapi, Al-Quran dapat mengiringi perjalanan dakwah Rasulullah SAW, baik dalam keadaan lemah maupun kuat, sulit maupun dalam keadaan lapang, dan dalam masa-masa memperoleh kekalahan maupun kemenangan. Kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW, memberikan semangat dan membantu Rasulullah SAW secara batiniah bagi keberlanjutan proses dakwah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Ketiga, risalah Islam mengalami berbagai keraguan, tuduhan-tuduhan, kondisi politik yang tidak menentu, dan cobaan lainnya yang berasal dari kaum musyrik. Untuk menghadapi semua itu, Rasulullah SAW memerlukan bantuan dari Al-Quran, dan bantuan tidak akan maksimal bila Al-Quran tidak diturunkan secara berangsur-angsur. Karena pada waktu itu kondisi memerlukan proses yang harus melewati tahapan-tahapan tertentu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Asy-Syaikh Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran juga memberikan beberapa kesimpulan tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu 1. Untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. 2. Tantangan dan mukjizat. Kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menantang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW, mengajukan hal-hal batil dan tidak masuk akal seperti masalah hari kiamat. Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan kepada mereka suatu kebenaran dan jawaban yang amat tegas atas pertanyaan mereka itu. Ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman. Sebab Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang tidak pandai membaca dan menulis, dan yang menjadi catatan mereka adalah hafalan dan daya ingatnya. 4. Relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini jika Al-Quran tidak memberikan strategi yang jitu dalam merekonstruksi kerusakan dan kerendahan martabat mereka. 5. Mempunyai faidah dalam pendidikan dan pengajaran. Proses turunnya yang secara berangsur-angsur dan bertahap merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan kandungannya. Itulah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.